Shalom, selamat pagi. Shalom adik-adik. Halo adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya luar biasa. Iya dong. Puji Tuhan, di minggu pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Meskipun kita masih melakukan ibadah secara online. Ya. Dan pagi hari ini Pamong Kenit akan ditemani oleh kakak kita, Kak Fani. Hai. Dan juga ditemani oleh adik Clara. Iya. Nah, adik-adik sudah siap semua untuk kita beribadah pada pagi hari ini? Pastinya sudah siap ya, Iya Kak dong, Fani ya? harusnya udah siap dong. Pasti sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah mandi semua. Ya. Ya. Oke. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik bisa bangkit berdiri dulu. Yuk kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita menyanyi, sedikit bergoyang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Fani, silahkan untuk membawakan doa. Ya adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangun kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti jalannya ibadah. Ya Bapa, kiranya pada ibadah hari Minggu ini, Engkau berkenan untuk datang di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jalannya ibadah hari ini hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, gimana? Masih semangat? Masih mau bernyanyi lagi? Pastinya masih semangat. Iya. Oh ya, adik-adik, tadi waktu berdoa kalian pasti belum duduk ini ya. Tadi Pamong Kenit lupa nyuruh adik-adik untuk duduk. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berdiri, kita akan menyanyi lagi satu lagu yang penuh sukacita tentunya. Hari ini kita akan memuji lagu apa Kak Fani? Ada yang tahu nggak lagu Dari Terbit Matahari? Cocok nih sama pagi-pagi, mataharinya terbit kan. Kita mau mulai ibadah, kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Oke adik-adik, ayo kita berdiri lagi, semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Tuhan, ternyata sampai dengan hari ini adik-adik, anak-anakku semua yang ada di rumah masih bisa melihat begitu besar karya kasih Tuhan. Kita masih bisa melihat matahari terbit pada pagi hari, juga matahari terbenam pada sore hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, hari ini Pamong Kenit akan memberikan satu ayat hafalan buat anak-anak yang ada di jenjang pratama dan madya. Ayat hafalan kita pada minggu pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Coba adik-adik dibuka dulu Alkitabnya. Dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Pamong Kenit baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pamong Kenit ulang sekali lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Nah, jangan lupa untuk anak-anakku yang ada di jenjang pratama dan madya, ayat hafalan untuk hari ini dihafalkan, tapi tidak hanya sekedar dihafalkan ya Kak Fani ya. Iya, ayat hafalan ini harusnya tuh dirasakan sama adik-adik maknanya apa, nanti apa yang bisa adik-adik pelajari dari ayat hafalan ini. Dan tentunya harus bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adikku, anak-anakku yang terkasih, kini saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji terlebih dahulu satu buah lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawabnya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sebelumnya adik-adikku yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, kita akan sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dalam menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar, firman-Mu yang akan kami baca pada pagi hari ini Tuhan, bisa kami mengerti dan biarlah itu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Juga berkatilah kami para pamong untuk bisa menyampaikan firman-Mu sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang akan kami sampaikan semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hosea 14. Kita akan membaca dari ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Kak Fani yang akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama buka Alkitab kita, setelah itu kita baca ya. Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan
dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandu. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian adik-adik, anak-anakku, pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya biar anak-anak, adik-adik yang di rumah ini semangat, tidak ngantuk. Coba kita nanti memuji lagi Kak Clara. Dengar dia panggil nama saya, kita pujikan sekali lagi. Adik-adik boleh bertepuk tangan, boleh lompat-lompat, boleh sambil gerak. Tidak apa-apa, yang penting semuanya tetap semangat, penuh sukacita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Silakan Kak Clara. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Puji Tuhan, akhirnya adik-adik semangat lagi, anak-anak semangat lagi, dan Pamongkeni terasa sudah tidak ada yang ngantuk lagi Kak Fani ya? Ya. Oke. Siap dengerin firman hari ini Iya, ya. firman, oke. Firman pada pagi hari ini akan Pamongkeni beri judul Berani Meminta Maaf. Nah, anak-anakku, coba kalau mendengar kata maaf, kira-kira apa yang terpikir ini oleh anak-anak, oleh adik-adik yang di rumah? Kira-kira apa Kak Fani? Berbuat salah? Nah, betul. Pasti anak-anak atau adik-adik pernah berbuat salah atau pernah berbuat suatu kesalahan. Ini sebagai contoh dulu untuk adik-adik yang di balita, anak-anak yang di balita. Seringkali anak-anak ini kalau habis main, biasanya mainannya tidak dirapikan. Iya, ditinggal gitu aja berantakan. Nah, betul, suka sekali ditinggal. Nah, habis itu ternyata mamahnya atau papanya marah, bukan marah, menegur, memberitahu kepada anak-anak. Kenapa mainannya tidak dibereskan? Nah, itu contoh. Lagi untuk anak-anak, untuk kakak-kakak yang lebih besar. Misalnya kalau di sekolah, walaupun sekarang nggak sekolah ya, mungkin yang dulu waktu sekolah, itu bikin kesalahan, apa ya Kak Fani ya? Biasanya apa ya? Nggak mengerjakan PR. Betul. Nggak belajar. Nah, tidak mengerjakan PR itu yang paling sering dilakukan. Pasti Bapak Ibu guru di sekolah juga akan menegur adik-adik, pasti akan menegur anak-anak. Nah, kalau anak-anak yang di rumah, adik-adik balita ditegur oleh orang tua atau mungkin oleh gurunya, itu karena pasti sudah melakukan kesalahan. Dan pasti orang tua atau guru yang menegur akan bertanya, kesalahanmu apa?
Setelah adik-adik, setelah anak-anak tahu apa kesalahannya, pasti Bapak Ibu guru yang di rumah, Bapak Ibu guru atau orang tua yang di rumah akan menganjurkan, akan memberitahu bahwa kita harus meminta maaf karena kita sudah melakukan kesalahan. Dan kita harus berjanji kita tidak boleh melakukan kesalahan itu lagi. Nah, seperti di bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Hosea tadi. Nah, ini. Sebenarnya Hosea itu siapa? Nah, ini Pamong Kenit bawa satu gambar. Ini adalah gambar dari Nabi Hosea. Ya, Nabi Hosea ini adalah salah satu dari nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Mungkin adik-adik kurang begitu mengenal nabi ini. Tapi ketika hari ini adik-adik sudah mulai tahu. Ada satu lagi nama nabi Tuhan, yaitu yang bernama Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea ini dipakai oleh Tuhan itu untuk menyadarkan bangsa Israel yang pada masa itu seringkali berbuat kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak hanya dibuat oleh adik-adik, oleh anak-anak yang di rumah. Ternyata bangsa Israel juga pernah melakukan kesalahan. Nah, salah satu kesalahan dari bangsa Israel itu apa sih anak-anak? Nah, ini dia. Nah, ini salah satu kesalahan dari bangsa Israel, yaitu adalah menyembah berhala. Iya, menyembah berhala. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa Tuhan itu sangat tidak berkenan. Tuhan tidak suka ketika umatnya sudah tidak mematuhi apa yang Tuhan firmankan. Ketika dia sudah mulai belok sana, belok sini, tidak berjalan di jalan Tuhan. Nah, pada waktu itu ketika umat Israel, ketika bangsa Israel sudah mulai tidak mematuhi apa yang Tuhan firmankan, yaitu dengan mereka menyembah berhala, Tuhan mengirim Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea ini Tuhan kirim untuk mengingatkan, untuk menegur bangsa Israel. Apa yang Nabi Hosea katakan? Seperti yang di dalam ayat 2 ya. Nabi Hosea berkata, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Nah, setelah kita baca ini kita tahu ternyata bangsa Israel itu memang bangsa yang sama sekali tidak mematuhi perintah Tuhan pada waktu itu. Jadi adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah diharapkan jangan menjadi seperti bangsa Israel yang tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Justru dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Contohnya itu tadi, menyembah berhala. Nah, ketika Tuhan mengirim Nabi Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel, yang terjadi adalah bangsa Israel mau mendengarkan dan mau mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Hosea. Dan pada akhirnya bangsa Israel bertobat. Dan akhirnya mereka kembali di jalan yang benar, yaitu mereka mematuhi apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi sekali lagi demikian juga untuk adik-adik yang di rumah. Kalau ibu guru atau ibu atau bapak guru atau mungkin orang tua atau mungkin kakaknya mengingatkan kalau anak-anak yang di rumah atau adik-adik yang di rumah melakukan suatu kesalahan, adik-adik harus mau mendengar. Kemudian adik-adik harus berani bilang untuk meminta maaf dan juga mengakui kesalahannya. Tapi tidak hanya mengakui, tapi juga harus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Jadi jangan hanya ya aku minta maaf, iya Pak, iya Mah, saya minta maaf saya salah.
Habis itu besoknya diulang lagi. Kalau enggak mungkin 2 hari lagi diulang lagi. Jangan seperti itu ya adik-adik, anak-anak. Ketika kita sudah berjanji untuk tidak mengulangi, berarti mulai hari itu juga kita akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, pagi ini terkhusus untuk anak-anak yang di jenjang madya, yang sudah kakak-kakak yang sudah besar, Pamong Kenit punya satu tugas. Tugasnya gampang kok, tidak susah. Jadi nanti anak-anak ambil satu kertas kosong, ya, ambil satu kertas kosong, kemudian nanti ditulis untuk orang tua, untuk mama, untuk papa, atau untuk ayah, ibu, terserah adik-adik biasa manggil di rumah apa. Di situ ditulis, ayah ibu tersayang. Terus di bawahnya ditulis, misalnya anak-anak pernah melakukan satu kesalahan apa, ditulis. Ayah ibu tersayang, misalnya namanya aku Roni. Aku telah melakukan kesalahan apa. Kemudian aku meminta maaf untuk segala apa yang sudah aku lakukan, untuk segala kesalahanku. Nah, terus terakhir di bawah ditulis, aku menyayangi ayah dan ibu. Nah, nanti tugasnya itu coba dikasih ke orang tuanya, ke mama, papa, atau ke ayah dan ibu. Nanti respon ayah dan ibunya gimana? Pamong Kenit mengira pasti mereka akan senang, mereka pasti akan bahagia karena anak-anaknya sudah mau dan berani mengakui kesalahannya. Ayo gimana anak-anak yang ada di jenjang pertama, siap untuk membuat tugas ini? Pasti harus siap ya Kak Fani ya? Harus siap. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk anak-anak bikin tugasnya nulis surat untuk orang tua yang isinya mengakui kesalahannya. Nah, adik-adikku yang terkasih, anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah, demikianlah firman atau renungan kita pada pagi hari ini. Meskipun singkat, Pamong Kenit dan Kak Fani berharap apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini bisa anak-anak, bisa adik-adik mengerti dan pahami. Jadi mulai sekarang, adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahannya itu kembali. Mari anak-anakku yang terkasih, mulai hari ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Amin. Setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sharing-sharing, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Dan nanti untuk mengumpulkan persembahan ini kita akan diiringi satu buah lagu, judulnya apa Kak Fani? Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku. Ya. Ya, kita pujikan 2 kali. Ya.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Bapa kami ucapkan kehadirat-Mu untuk segala berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, juga untuk setiap pertolongan-Mu bagi kami hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih bisa beribadah meskipun kami melakukan ibadah itu secara online dari rumah. Kami percaya Tuhan, ibadah yang sudah kami bangun pada pagi hari ini bisa memberikan sukacita yang baru bagi kami. Juga terlebih untuk anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami hari ini, di mana Kau mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami berani meminta maaf, untuk kami berani mengakui kesalahan kami. Dan biarlah ini Tuhan bisa memberikan petunjuk yang baru buat anak-anak, sehingga anak-anak mengerti, sehingga anak-anak memahami ketika mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan mengakui dan berani untuk meminta maaf. Terima kasih Tuhan. Juga pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati, Tuhan sendiri akan menguduskan dan menyucikan, sehingga biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan, berkenan di hadirat-Mu dan juga bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu memberi dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak hanya akan memberi secara materi, kami juga akan berusaha untuk memberi melalui hal-hal yang lain, melalui persembahan waktu, persembahan hidup kami, ataupun persembahan-persembahan yang lain. Terima kasih Tuhan. Juga berkati saudara-saudara terkasih kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan hari ini. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat, sehingga saudara-saudara kami bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga terkhusus berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih harus beribadah dan juga belajar dari rumah. Kami percaya Tuhan tetap akan menyertai dan melindungi anak-anak kami, meskipun saat ini mereka juga pasti mempunyai satu kerinduan untuk mereka bisa berkumpul, untuk mereka bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berlalu dan biarlah Tuhan kami bisa segera mungkin membangun ibadah kami secara bersama-sama di gereja, sehingga kami bisa bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami yang lain. Dan juga untuk para pamong Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memberkati para pamong satu persatu, dan Tuhan yang akan memberikan jawaban atas segala apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan para pamong. Untuk para pamong yang tetap senantiasa penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita melayani anak-anak. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan meninggalkan para pamong ini, dan Tuhan selalu memberkati mereka dengan sukacita dan juga kesehatan. Dan kami percaya Tuhan berkat anugerah-Mu juga tidak akan pernah meninggalkan kami para pamong. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, selesai ibadah ini, kami akan mendapatkan satu sukacita yang baru, sehingga biarlah kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu selalu dipenuhi sukacita, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan buat sesuai dan surut dengan kehendak-Mu, dan Tuhan buat semuanya berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan yang pernah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami begitu sempurna, dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami semakin hari akan semakin dipulihkan untuk kami bisa menjadi satu pribadi baru yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Demikianlah yang menjadi seru dan permohonan kami, yang kesemuanya ini hanya kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adikku yang terkasih, sebelum Pamong Kenit mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
Sepertinya kita harus menyanyi satu kali lagi, yaitu lagu yang terakhir tadi Kak Clara, Tuhanku bila hati kawanku. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik ya. Sungguh luar biasa ibadah kita pada pagi hari ini. Banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, untuk kita mau mengakui kesalahan kita, untuk kita berani meminta maaf atas segala yang kesalahan yang sudah kita lakukan. Baiklah adik-adik, semoga ibadah pagi hari ini bisa memberikan penyegaran iman buat adik-adik yang ada di rumah, dan juga pastinya bisa memberikan kekuatan iman yang baru Kak Fani ya. Iya. Dan adik-adik meskipun ibadah di rumah tetap semangat. Terima kasih adik-adik yang ada di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.